Rema hari ini, Roma 6 ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sejak pada mulanya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dikasihi, selalu ada di hati Tuhan dan mewarisi janji besar tanah Kanaan. Namun selama 40 tahun ada di padang gurun, tidak hanya sekali dua kali bangsa ini membuat Tuhan murka. Mereka pernah menyembah patung lembu emas, memberontak kepada Musa dan Harun, melanggar perintah Tuhan untuk tidak bergaul dengan bangsa lain, lalu masih banyak lagi. Sampai Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyebutnya sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Tuhan berkali-kali hampir memusnahkan mereka di padang gurun. Setiap melakukan kesalahan, bangsa ini berseru-seru minta pengampunan Tuhan, dan Tuhan pasti mengampuni. Namun setelah itu, mereka kembali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Begitu seterusnya. Sebesar apapun murka Tuhan menyala atas mereka, pada akhirnya pengampunan tetap datang. Dari kisah di atas, apakah artinya Tuhan dapat dipermainkan oleh anak-anaknya? Jelas tidak. Itu semua karena salah satu sifat Tuhan adalah setia, dan Dia tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Dia sangat mengasihi anak-anaknya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Namun Tuhan merindukan adanya buah-buah perubahan hidup tiap-tiap harinya dari pertobatan kita. Bukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun. Buah-buah itulah yang akhirnya membawa bangsa Israel di generasi selanjutnya bisa dibawa untuk masuk tanah perjanjian. Itulah salah satu bukti bahwa sekalipun Tuhan sangat setia dan penuh pengampunan, pengampunannya bukanlah hal yang ringan dan bisa kita anggap enteng. Tuhan menginginkan kita memandang dengan serius pengampunan, kasih karunia, dan kesetiaannya. Karena sesungguhnya ketika kita menghidupi pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, maka angin profetik Roh Kudus akan berhembus makin kencang dalam hidup kita, dan sedikit demi sedikit Tuhan akan mengambil alih hidup kita. Ketika Tuhan yang mengambil alih hidup kita, maka kita akan bertumbuh dalamnya, dan semakin hari kita akan dibawa Tuhan pada pengenapan janji-janjinya atas kita. Haleluya! Adakah dosa yang masih belum bisa Anda tinggalkan sampai saat ini? Hal apa yang membuat Anda sulit melakukannya? Jika Anda terus ada dalam dosa itu, apakah yang akan terjadi dalam hidup Anda? Dan hal apakah yang akan hilang dalam hidup Anda? Apakah komitmen Anda untuk lebih sungguh-sungguh lagi menghidupi pertobatan Anda sampai hidup Anda benar-benar dimerdekakan? Tuliskanlah. Bapa, terima kasih karena Engkau setia dan pengampunan-Mu sangat besar bagi kami. Ajarkan kami supaya kami boleh lebih lagi memandang bahwa pengampunan-Mu bukanlah sesuatu yang murah, tetapi hal yang sangat berharga bagi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah-buah dari pertobatan kami, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pertobatan haruslah dihidupi dengan sungguh-sungguh setiap hari.